Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah memberikan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, serta Allah memberikan kesempatan untuk kita belajar di tempat yang mulia ini. Dan semoga apa yang kita sekarang pelajari semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebelumnya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nadia hadir, Rizky, Fadilah, Nia, Syamrotul, Kania, Zidni, Tiara, Fitri. Ya, baik ya. Semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini ibu akan sedikit menceritakan kisah tentang perjuangan seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, di mana anak tersebut mempunyai niat yang sangat baik, yaitu anak tersebut ingin memberangkatkan orang tuanya ibadah haji ke tanah suci. Singkat cerita, awal mula anak itu mempunyai tekad yang baik. Anak itu berjualan cilok di sekolahnya. Setiap hari anak itu mendapatkan uang 15.000 dari bagian cilok itu. Setelah sekian lama, anak itu menabung terus dan terus menerus, sampai akhirnya anak itu uangnya terkumpul. Lalu anak itu langsung mendaftarkan haji ke bagian yang mengurus ibadah haji. Lalu setelah itu anak itu membicarakannya kepada orang tuanya bahwa anak itu sudah mengumpulkan uang dari hasil penjualan ciloknya. Singkat cerita, orang tuanya menangis terseduh-seduh karena secara logika keluarga itu kurang mampu, uang dari mana, bekerja susah, lalu ayahnya bekerja, uangnya gajinya pas-pasan, lalu ibunya mengurus adik-adiknya. Secara logika itu
tidak akan kesampaian gitu. Tetapi dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, Allah maha segalanya, Allah maha adil. Lalu Allah memberikan jalan atau petunjuk kepada si anak itu. Lalu singkat cerita, cita-cita ayah dan ibunya tersebut tercapai hanya gara-gara anaknya yang soleh gitu. Lalu berangkatlah haji ke tanah suci, dan orang tuanya itu mendoakan anaknya di tanah suci agar anaknya itu lebih sukses daripada orang tuanya. Lalu pulanglah orang tuanya, dan ternyata Allah maha baik. Lalu singkat cerita, beberapa tahun kemudian anaknya itu lulus dari sekolah perguruan tinggi di Bandung. Lalu anak itu banyak yang nyari untuk bekerja sama, menjadi bekerja sama untuk menjalani sebuah perusahaan, yang mana perusahaan itu milik seorang rektor UIN Sunan Gunung Jati. Lalu bekerja samalah dengan seorang rektor UIN Sunan Gunung Jati, dan setelah itu anak itu dipercaya oleh Bapak Rektor UIN. Dan alhamdulillah semasa hidupnya yang perih itu terobati dengan kesuksesannya di masa yang datang. Nah, jadi anak-anak, kita harus bisa memanage uang kita agar kita bisa membahagiakan orang tua. Dengan cara apa? Kita tidak boros dan kita bisa menabung setiap harinya. Insya Allah sedikit demi sedikit akan menjadi terbiasa. Jadi apabila kita mempunyai keinginan, pasti Allah akan memberi jalan atau memberi petunjuk untuk kita. Dan jangan lupa kita selalu berdoa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya itu mungkin cerita inspirasi dari ibu. Lalu ini sekarang kita memasuki ke materi yang akan dipelajari, yaitu berkaitan dengan menganalisis hikmah ibadah haji dan zakat dan wakaf. Nah, sekarang kita akan terlebih dahulu kalian dengarkan, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai ibadah haji dan kalian analisis apa hikmahnya. Oke? Siap? Semangat? Baik. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah haji adalah fardu ain. Jika orang yang mampu, maka itu hukumnya fardu ain. Tapi jika orang yang tidak mampu, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, haji adalah rukun Islam yang kelima. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu
yang mampu dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji atau bulan Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang biasa dilaksanakan sewaktu-waktu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, syarat haji yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, mampu. Nah, di sini mampu disebut istitoah. Yang dimaksud dengan mampu di sini adalah mempunyai bekal yang cukup untuk perjalanan pergi dan pulang serta bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu aman dalam perjalanan. Bagi perempuan hendaklah dengan muhrimnya, suami atau wanita lain yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua yaitu rukun haji. Di dalam rukun haji terdapat yaitu ihram. Ihram yaitu niat mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan berpakaian ihram. Niatnya itu setelah mendarat di sana pokoknya mendarat. Lalu yang kedua yaitu wukuf, yaitu berdiam di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu yang ketiga yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Ya, betul. Mengelilingi 7 kali. Adapun syarat-syarat tawaf adalah sebagai berikut. Nah, syarat-syarat tawaf yaitu suci dari hadas dan najis, menutupi aurat, hendaklah sempurna 7 kali putaran, lalu dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad lagi. Lalu hendaklah Ka'bah selalu di sebelah kiri yang tawaf. Yang keenam yaitu hendaklah tawaf di luar Ka'bah, tetapi masih di dalam masjid. Nah, yang ketiga dari bagian haji yaitu wajib haji. Ihram dari mikot. Yang pertama ihram dari mikot. Nah, mikot ini adalah batas tempat dan waktu untuk melakukan ihram, niat haji. Mikot dibagi menjadi 2 macam. Nah, ada mikot zamani. Mikot zamani yaitu batas atau ketentuan waktu mulai mengerjakan ibadah haji. Mikot zamani mulai awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua yaitu mikot makani, yaitu tempat memulai ihram bagi yang akan mengerjakan haji atau umroh. Untuk jumlah haji dari Indonesia mulai ihramnya dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi yang langsung menuju Mekah, dan mulai dari Bir Ali bagi yang menuju Madinah terlebih dahulu. Lalu bermalam di Musdalifah, yaitu sudah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah setelah wukuf ya. Kemudian sholat maghrib dan isya di jamak qashar. Di sini bisa mengambil
kerikil sebanyak 49 buah atau 70 buah. Lalu yang selanjutnya yaitu bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan atau 13. Wajib bermalam di Mina. Yang selanjutnya melontar jumroh Aqobah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Pada tanggal 10 Zulhijjah kemudian melakukan tahalul awal dengan mencukur rambut sehingga seluruh larangan ihram menjadi gugur kecuali menggauli istri. Yang selanjutnya melontar jumroh ula, lalu menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan selama ihram. Menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan selama ihram, lalu tawaf wado. Nah, tawaf wada ini larangan-larangan di sini ada larangan-larangan ihram. Haji dan umroh adalah satu, bagi laki-laki yang dilarang itu berpakaian berjahit. Jadi laki-laki di sana memakai kain ya, tidak memakai pakaian yang berjahit. Lalu dilarang menutup kepala. Lalu bagi wanita dilarang menutup muka dan telapak tangan. Terus bagi laki-laki maupun perempuan dilarang memakai harum-haruman selama ihram, baik badan ataupun pakaian, kecuali sebelum ihram, malah dianjurkan. Lalu yang selanjutnya dilarang memotong rambut atau bulu badan lain, dan juga dilarang memakai minyak rambut. Yang keenam, dilarang meminang, menikahkan menjadi wali. Yang selanjutnya dilarang bersetubuh atau pendahulunya. Yang ke-8 yaitu dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Lalu sunat haji. Nah, di sini banyak ya sunat haji, yaitu membaca sholawat dan berdoa sesudah membaca tarbiyah. Yang selanjutnya membaca dzikir sewaktu tawaf. Lafaz zikirnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu sholat 2 rakaat sesudah tawaf masuk ke Ka'bah. Yaitu yang kelima, cara mengerjakan haji. Nah, di sini ada 3 cara mengerjakan haji, yaitu 1 ifrad, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, yakni